Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami seputar manajemen pendidikan sebagai tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Jamil Barambangi MPD dan Bapak Aprisal MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5 serta tugasnya masing-masing. Perkenalkan, saya atas nama Siswi Nilawati, NIM H02203332. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian Saudari Tandaria, NIM H02203349 sebagai pemateri kedua. Saudari Sulpiah Ningsi, NIM H02203326 sebagai pemateri ketiga. Saudari Selin Resiana, NIM H020521 sebagai pemateri keempat. Dan Saudara Aslan Effendi, NIM H022026 sebagai pemateri kelima. Adapun submateri yang akan kami bahas antara lain yaitu: yang pertama, pengertian manajemen pendidikan; yang kedua, fungsi manajemen pendidikan; yang ketiga, faktor-faktor manajemen pendidikan; yang keempat, prinsip manajemen pendidikan; yang kelima, pengertian manajemen tenaga pendidikan; yang keenam, jenis-jenis tenaga pendidikan; dan yang ketujuh, tugas tenaga pendidikan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai manajemen pendidikan, kita harus tahu apa itu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penilaian usaha-usaha pendidikan agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Atau definisi manajemen pendidikan yang lainnya, yaitu suatu bentuk kerjasama antar pihak-pihak pendidikan demi mencapai suatu target pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, apa saja fungsi manajemen pendidikan? Fungsi manajemen pendidikan mengandung 4 unsur, yaitu: yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan ialah suatu proses menyusun tujuan dan sasaran organisasi serta menyusun peta kerja yang melibatkan cara pencapaian tujuan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah suatu proses dari menghimpun sumber daya manusia, modal, dan peralatan yang dibutuhkan dengan cara yang efektif demi mencapai tujuan. Yang ketiga, pelaksanaan atau implementation. Pelaksanaan merupakan suatu proses dengan menggerakkan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan suatu kegiatan pencapaian tujuan sehingga efisiensi proses terjadi dan menghasilkan sebuah efektivitas hasil kerja. Kemudian yang keempat, pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan suatu proses pemberian balikan dan tindak lanjut dari pembandingan antara hasil yang dicapai dengan suatu rencana yang sudah dibuat, kemudian terdapat tindakan penyesuaian jika terjadi penyimpangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen pendidikan dan faktor-faktor manajemen pendidikan. Nah, prinsip-prinsip manajemen pendidikan ada 6 prinsip. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Dan yang terakhir, prinsip di atas memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya itu harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas, dan nilai. Nah, faktor-faktor manajemen pendidikan yang dominan yaitu penyelenggara diklat, yang kedua instruktur pelatih, yang ketiga peserta, yang keempat perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan, yang kelima kurikulum, dan yang keenam sarana dan prasarana, dan yang terakhir pembiayaan. Pengertian manajemen tenaga pendidik. Manajemen tenaga pendidik merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata laksanaan kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidik sekolah agar dapat mencapai tujuan sekolah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
ayat 39 menyebutkan bahwa tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidik pada satuan pendidik. Pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan profesional pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatih, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan-perguruan tinggi. Kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu tenaga struktural. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas suatu pendidikan, seperti tenaga kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Yang kedua yaitu tenaga fungsional. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yakni jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengendalikan keahlian akademis kependidikan. Tenaga ini meliputi tenaga guru, yang kedua tenaga pembimbing atau penyuluh, yang ketiga tenaga peneliti, yang keempat pengembangan kurikulum dan teknologi pendidikan, yang kelima yaitu pengembang tes, dan yang keenam pustakawan. Yang ketiga yaitu tenaga teknis. Tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknik operasional atau teknis administratifnya. Tenaga ini meliputi tenaga laboratorium, yang kedua teknisi sumber belajar, yang ketiga pelatih seperti pelatih olahraga, kesenian dan keterampilan, dan yang keempat yaitu petugas tata usaha. Saya Selan Effendi akan membacakan materi selanjutnya, yaitu fungsi tenaga kependidikan. Menurut Departemen Pendidikan Budaya tahun 1983, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, 1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, tenaga pendidik dan kependidikan harus memiliki kompetensi yang disyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun kebutuhan masyarakat. Mereka pun memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas, yaitu 1. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. B. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. C. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. D. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. E. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 2. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. B. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. C. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Itulah tadi sedikit pemaparan tentang manajemen pendidikan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.